Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Wassalamu marhaban. Wa bi'idhnillahi ta'ala nabda'u al-yawma ma'a al-ayati al-ula fi surati Abas. Faqad kanat al-marratu al-madiyatu muqaddimatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kata Hasan tadi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah memberikan mukaddimah daripada surat Abasa. Insyaallah nabda'u at-tafsir al-yawm. Insyaallah kita akan mengkaji tafsirnya pada hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul lin-nabi sallallahu alaihi wasallam abasta wa tawallaita lakinnahu lam yaqul hadha bihadhihi at-tariqah. Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya bisa mengatakan abasta wa tawallaita, ya, engkau berpaling, engkau berwajah masam dan engkau berpaling, tetapi Allah tidak mengatakan kalimatnya seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala qala abasa wa tawalla ka'anna al-mukhataba laysa mawjudan. Allah mengatakan abasa wa tawalla, dia berwajah masam dan dia berpaling, seolah-olah yang dibicarakan tidak ada di tempat itu. Hatta la yu'dhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihadhihi al-kalimat al-mubashirah. Supaya sampai Nabi SAW itu tidak merasa, ya, tidak merasa sedih dengan apa yang disampaikan tersebut. فلذلك قال الله عز وجل عبس وتولى أي إن النبي صلى الله عليه وسلم كره سؤال عبد الله بن أم مكتوم. Itu karena Nabi SAW tidak suka ditanya oleh Abdullah bin Ummi Maktum. والعبوس يسمى تقطب الوجه إذا غضب الإنسان يغلق ما بين هذين هكذا. Abus atau abasa tadi artinya adalah di mana wajah seseorang itu menjadi marah begitu, ya, dan keningnya ini menjadi berlipat-lipat begitu. وهي علامة على الغضب. Dan itu tanda bahwasanya dia sedang marah. وعلى كره هذا الفعل. Ya, marah atas perbuatan Abdullah tadi. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تولى عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن أم مكتوم أي أعرض عنه. Oleh karena itu Nabi pun berpaling, ya, berpaling daripada Abdullah bin Ummi Maktum. فقال القرآن وعبس وتولى ولم يقل عبست وتوليت كما بينا في المرة الماضية. Oleh karena itu Al-Quran mengatakan abasa wa tawalla, dia berpaling, dia berwajah masam, ya, mukanya cemberut. Karena Karena Abdullah bin Ummi Maktum tadi. ما السبب في هذا العبوس؟ Apa sebab daripada berwajah masamnya Rasulullah itu? الآية الثانية تبين أن جاءه الأعمى أي بسبب أن جاءه الأعمى. Ayat yang kedua menjelaskannya, anja'ahul a'ma, ya, karena Nabi didatangi oleh seorang yang buta. من هو هذا الأعمى؟ بينا أنه عبد الله بن أم مكتوم. Siapa itu orang yang buta? Kami telah menjelaskan bahwasanya dia adalah Abdullah bin Ummi Maktum. وكلمة الأعمى هنا لها دلالة. Dan kata al-a'ma di sini menunjukkan sebuah dilalah, petunjuk. فهذا عذر لعبد الله بن أم مكتوم. Itu menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Ummi Maktum itu punya uzur. هو لا يرى أنك مشغول. Dia tidak melihat, ya Muhammad, bahwa kamu sedang sibuk. فلذلك لماذا تكره فعله؟ Oleh karena itu, kenapa kamu tidak menyukai perbuatannya? فهذه الآية تعلمنا أن نلتمس الأعذار للناس.
Ayat ini ya, mengajarkan kepada kita untuk selalu memberikan uzur kepada orang lain. ويجوز لنا أن نذكر الإنسان بشيء فيه نقص في ظاهره إذا كان للبيان. Dan boleh kepada kita untuk menyebutkan نذكر ما فيه من عيب عذر aibnya ya. مثل مثلا أعمى أعور أعرج. Boleh bagi kita menyebutkan aib zahirnya, tetap ya seperti ini kan buta gitu. Untuk menunjukkan ya walaupun bukan itu sebuah aib sebenarnya. لكن الناس يعني ينظرون إليها أنها عيب. Tetapi manusia saja yang melihatnya itu adalah aib dengan tujuan untuk bayan, ya, menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah orang yang ini gitu. ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما يقول ولا تنابزوا بالألقاب في سورة الحجرات أي إذا لم يكن هناك سبب للدعاء بهذا الاسم فلا تدعوا به. Oleh karena itu Al-Quran mengatakan ya wala tanabazu bil alqab, janganlah kalian memanggil orang dengan gelar-gelar atau sebutan-sebutan yang jelek gitu. Itu maksudnya adalah kalian memanggil orang dengan sebutan yang memang menunjukkan sebuah لم يكن ذكره من أجل العيب بل للتعريف. Ya. حينما تذكر إنسانا للتعريف به هذا لا بأس به. Kalau untuk menyebutkan untuk supaya orang kenal kepada si ini, si fulan ini gitu, itu boleh disebutkan aibnya atau butanya itu tadi gitu ya. ولذلك نحن عندنا علماء أكابر. Oleh karena itu kita para ulama besar في كتب التراجم di dalam kitab-kitab terjemah وكتب الأحاديث dan kitab-kitab hadis يذكرون بهذه الأوصاف. disebut dengan nama-nama ini. عندنا عبد الرحمن الأعرج ابن هرمز الأعرج هذا عالم كبير من علماء الحديث. Ada ulama ya namanya الأعرج. الأعرج. الأعرج يعني قدمه إحداهما أطول من الأخرى. Al-A'raj itu artinya adalah kakinya itu lebih panjang yang satu dari yang lain. وعندنا الأعمش الذي يعينه تفعل هكذا. Dan ada juga ulama yang namanya ismuhul kami سليمان بن مهران الأعمش. Sulaiman bin Mahran Al-A'mash. هذا عالم حديث كبير. Itu adalah ulama hadis besar. Tapi A'mash itu artinya matanya نعم. matanya begitu suka kedip-kedip gitu ya. نعم. هذا يسمى عمش في اللغة العربية. Itu namanya Al-A'mash di dalam bahasa Arab. Itu boleh itu. نعم. وعندنا نقول هنا الأعمى. Dan di sini kita menyebutkan ya Abdul ya si Al-A'ma gitu yang buta. وعندنا ألفاظ أخرى قال صلى الله عليه وسلم أحقا ما يقول ذو اليدين. Dan kita juga ada ya hadis mengatakan Nabi SAW mengatakan apakah benar itu si Dzul Yadaini. اليدين يعني يديه قصيرة. الرجل يديه قصيرة عن جسده. Ya Dzul Yadaini artinya adalah orang yang punya tangan pendek. إذا كان القصد البيان فلا بأس بذلك. Jadi jika maksudnya itu adalah untuk bayan, itu menjelaskan bahwasanya orang ini gitu, dia hanya dapat dikenal gitu dengan nama ini, itu tidak mengapa. أما إذا كان للسخرية والاستهزاء فهذا حرام. Adapun jika penyebutan yang tidak baik itu untuk sukhriyah, untuk menjelekkan, untuk menjatuhkan, maka itu jelas haram. ثم قال القرآن في الآية الثالثة وما يدريك لعله يزكى. Lalu Al-Quran mengatakan di ayat yang ketiga, وما يدريك لعله يزكى. ومن يخبرك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن أم مكتوم لن يتطهر بهذه الموعظة منك. Ya, siapa yang mengabarkanmu kepada Muhammad? Maksudnya gini, kamu tahu dari mana Muhammad? Bahwasanya Abdullah bin Ummi Maktum itu tidak akan bisa mengambil tatahhar ya, mengambil mensucikan dirinya daripada kamu. أو يذكر فتنفعه الذكرى أو يستمع إلى هذه الموعظة فتنفعه. من يدريك أنه لن ينتفع؟ Atau bisa saja dia itu sedang mau mengambil
pelajaran dari kamu, sehingga itu memberikannya manfaat. Maka dari mana kamu tahu Muhammad itu bahwasanya dia tidak akan mengambil pelajaran, tidak akan mengambil manfaat dari kamu? نحن أمام صنفان من الناس. Kita berada di depan نوعان من الناس. Kita berada di depan dua orang golongan manusia. نوع مقبل على الدعوة والتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. Satu golongan adalah orang-orang yang menerima dakwah dan ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهناك نوع آخر معرض عن الدين والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم. Dan di sana ada golongan lain yang mengingkari, menolak agama Islam. فعلى من تقبل يا نبينا. Maka siapa yang kamu terima di sini wahai nabi kami? تقبل على من سينتفع بهذه الموعظة أم من يعرض عنها. Kamu menerima orang yang akan mendapatkan manfaat mau'izah, atau kamu menerima orang yang berpaling dari agama ini? ثم قال تعالى أما من استغنى فأنت له تصدى. هذا هو الصنف الآخر. Lalu amma man istaghna, adapun orang yang merasa cukup, itu maksudnya orang-orang kaya itu merasa cukup. هو غني, yaitu orang kaya, صاحب جاه ومنصب, itu orang yang mempunyai jah, orang punya kedudukan, punya jabatan. يشعر أنه لا يحتاج إليك ولا إلى دينك. Mereka tahu benar bahwa mereka tidak butuh kamu Muhammad, mereka tidak butuh agamamu. ثم أنت تتعرض له. Lalu kamu Muhammad malah menerima mereka. Kamu أنت له تتصدى تشغل نفسك بإصلاحه. Dan kamu menyibukkan diri dengan mereka untuk memperbaiki mereka. وما عليك ألا يزكى. لن يضرك شيء إذا لم ينتفع هذا الرجل. Padahal tidak memudaratkan kamu sesuatu apapun kalau orang-orang itu ya tidak mengambil apapun, manfaat apapun dari kamu. هنا الله سبحانه وتعالى يعلمنا. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita أن نهتم بمن جاء للتعلم. untuk supaya kita itu lebih mengutamakan, ya, lebih fokus kepada orang yang mau ta'allum, mau belajar, mau mengambil ilmu. أما هؤلاء الكفار المعرضون فما عليك إلا البلاغ. Adapun itu orang-orang yang mengingkari, berpaling dari agamamu, maka kamu cukup sebagai penyampai saja kepada mereka. وإياك أن تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم من أجل مصلحة دنيوية. Dan kamu harus berhati-hati bahwa kamu berpikir bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu ya mengutamakan mereka karena ada kepentingan duniawi di sisi Nabi SAW. إنما كان صلى الله عليه وسلم يدعوهم لله. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu lebih menyibukkan diri kepada mereka itu karena dakwah, ya, karena Allah Ta'ala. كان صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. Karena Nabi SAW itu adalah rahmatan lil alamin. يريد للخلق جميعا أن يهتدوا إلى الله. Beliau ingin semua makhluk ini mendapatkan hidayah dari Allah. يحزن لعدم إيمان الناس ونجاتهم. Beliau bersedih لعدم إيمان الناس وهدايتهم. Beliau bersedih kalau manusia ini tidak mendapatkan iman dan tidak mendapatkan hidayah. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في هذا الأمر هنا. Oleh karena itu Nabi SAW itu bersungguh-sungguh menghadapi orang-orang yang berpaling itu. والحقيقة أن هذا التعليم لنا أكثر. Dan pada hakikatnya ini semua sebenarnya adalah pembelajaran untuk kita. ربما بعض الدعاة منا نسأل الله السلامة. ربما بعض الدعاة منا نسأل الله السلامة. Mungkin sebahagian para duat, para dai, kita memohon keselamatan dari Allah. يهتمون بالأغنياء وأصحاب الجاه. Mereka lebih menyibukkan diri, yang mendekatkan diri kepada orang-orang kaya, orang-orang berpangkat, orang-orang punya jabatan. ولو كانوا بعيدين عن الله. Padahal
ini para pejabat ini, orang berpangkat ini jauh dari agama Allah. ولا يهتمون بالفقراء المقبلين على الدين. Dan para dai kita itu ya mungkin jauh tidak mau mendekat daripada orang-orang fakir, orang-orang miskin. السورة الكريمة تلوم النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن غرضه دنيويا. Ayat ini sebenarnya menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sebenarnya Nabi SAW tidak mengharapkan tujuan-tujuan atau kepentingan duniawi. فما بالك بنا نحن نسأل الله السلامة. Maka apalagi ini kita, maksudnya kita yang dai-dai yang punya tujuan itu adalah untuk kepentingan duniawi. إذا كنا سننشغل بالدنيا. Kalau kita menyibukkan diri dengan kepentingan duniawi وأهل الدنيا dan ahli dunia, عن أهل الدين, yang menyibukkan diri dengan orang-orang ahli dunia ketimbang orang-orang ahli agama. فنحن يقال هذا عبس وتولى أن جاءه الفقير. Maka sebenarnya kitalah yang dimaksud di dalam surat ini, abasa wa tawalla, yaitu kita ini berpaling dari orang-orang yang memang membutuhkan agama ini. إذا اقترب منه الفقراء يغضب. Jika kita didekati sama orang miskin, kita marah. إذا كان وسط الأغنياء يضحك يبتسم يتقرب هكذا. Tapi kalau kita dekat sama orang kaya, di tengah orang-orang kaya, kita senang, bahagia, tertawa-tawa. هو يبيع دينه بعرض من الدنيا زائد. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan, untuk membeli dunia yang hina. فهذه السورة الكريمة نصيحة للدعاة. Maka surat ini sebenarnya nasihat untuk para duat, untuk para dai. في الآية الثامنة Di ayat ke-9, وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى من جاءك يريد الهداية يجتهد في الحصول عليها تنشغل عنه. Dan adapun yang mendatangi kamu karena mengharapkan, karena mencari hidayah, lalu kamu tidak mau menyibukkan diri kepadanya, أنت تنشغل عنه بمن؟ kamu itu berpaling dari dia, meninggalkan dia karena siapa? بعظماء قريش. Karena para petinggi-petinggi Quraisy itu, بأهل المال والجاه من قريش. kepada orang-orang yang ahlil jah, orang-orang yang punya jabatan itu, punya kedudukan pangkat itu, إنهم كفار. mereka itu tetap saja orang kafir. لا يساوون عند الله شيئا. Mereka tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah. إذا كان أمامك مؤمن وكافر فلا تفكر، اختر المؤمن مباشرة. Kalau di depan kamu ada orang mukmin, ada orang fakir, ada orang kafir, maka jangan ragu, pilihlah orang mukmin. إياك أن تنشغل عن أهل الإيمان بأهل الكفر. Kamu hendaknya menjauhkan diri daripada kamu itu menyibukkan diri kepada orang kafir ketimbang orang mukmin. كلا. هذه الكلمة الأولى التي تقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن. Kalla, janganlah seperti itu. لا تفعل مثل هذا. Ini adalah kalimat pertama yang dikatakan kepada Nabi SAW. كلمة كلا. Kalimat kalla, إذا قيلت jika dikatakan, هذا معناه أن هناك أمرا كبيرا ارتكب. berarti di sana ada sesuatu yang besar yang telah dilakukan. هناك مشكلة كبيرة حدثت. Berarti di sana ada masalah besar yang terjadi. فيقول القرآن لا تفعل. Maka Al-Quran mengatakan, kalla, jangan lakukan. ليس الأمر كما تظن. Bukan masalahnya ini seperti yang kamu bayangkan, kecil seperti kamu bayangkan. وما كان يظن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا هو ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Maka apa yang dipikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? كان ظنه صلى الله عليه وسلم أن عبد الله لا يحتاج الإرشاد الآن. Nabi SAW berpikir, ya, menyangka
bahwasanya Abdullah bin Ummi Maktum itu tidak membutuhkan irsyad, tidak membutuhkan petunjuk dari beliau. الكفار هم الذين يحتاجون إلى الهداية الآن. Orang-orang kafirlah, orang-orang kafir itulah yang membutuhkan kepada irsyad, kepada petunjuk ini sekarang di pikiran Nabi begitu. لكن القرآن قال لا تفعل ذلك مرة ثانية. Tetapi Al-Quran mengatakan jangan kamu lakukan ini sekali lagi. لا تكن مشغولا بهدايتهم هذا الشغل. Jangan kamu menyibukkan diri untuk berusaha memberikan petunjuk kepada mereka itu. لا تحمل نفسك ما لا تطيق. Jangan kamu bebankan diri kamu atas sesuatu yang kamu itu tidak sanggup. فقط عليك البلاغ. Cukup kamu itu hanya menyampaikan saja kepada mereka. إنها تذكرة هي موعظة قبلها من قبلها وأعرض عنها من أعرض. Ini adalah tazkirah saja. Tazkirah itu adalah apa ya? Yang موعظة. Mau'izah, ya, nasihat. Nasihat yang menerimanya orang yang mau menerima, ya tidak menerimanya orang yang tidak mau menerima. لست مسؤولا. Sudah. لست مسؤولا. Kamu tidak bertanggung jawab. إن عليك إلا البلاغ. Sesungguhnya kamu hanya penyampai. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Sesungguhnya kamu tidak dapat memberikan hidayah kepada siapa yang kamu mau, pada siapa yang kamu cintai. Tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. من شاء ذكره. بعض الناس يريدون الانتفاع سيصلون إلى هذا الانتفاع بهذه الموعظة وهذا القرآن. Faman syaa, ya, maka siapa yang mau menginginkan, ya, mengambil manfaat daripada mau'izah ini, maka dia akan mengambil, الله سيساعده. maka Allah akan membantunya. المهم أن قلبه يريد الهداية. Yang penting hatinya itu mau mendengarkan, menerima hidayah. فالقرآن نزل لكل الناس. Maka Al-Quran ini sudah diturunkan untuk semua umat manusia. لكن لن ينتفع به إلا من يريد الانتفاع. Tetapi tidak akan dapat mengambil manfaat daripadanya kecuali hanya orang-orang yang memang dapat mengambil manfaat daripadanya. إن هذا القرآن العظيم في صحف مكرمة. Sesungguhnya Al-Quranul Azim ini berada di dalam lembaran-lembaran yang mulia. في كتب عند الله عظيمة. Di kutub, di kitab yang ada di sisi Allah yang maha besar, مكرمة مشرفة. yang dimuliakan, yang ditinggikan, disucikan. مرفوعة مطهرة هي في السماء العالية. Yang tinggi, yang suci, yang ada di langit yang tinggi. وهي كذلك رفيعة المنزلة والشرف. Dan seperti itu pula kedudukan orang-orang yang mulia, مطهرة من كل عيب ونقص. yaitu orang-orang yang suci daripada aib. هذه الصحف. Maka suhuf ini, lembaran ini adalah lembaran-lembaran yang suci. لا يمسها إلا المطهرون الملائكة الكرام. Tidak menyentuhnya kecuali adalah makhluk-makhluk yang suci, yaitu para malaikat yang mukarram, yang mulia. هذه الصحف بأيدي سفرة بأيدي الملائكة. Suhuf-suhuf itu, lembaran-lembaran itu berada di tangan malaikat-malaikat yang mulia, الذين يكونون بين الله ورسله. yang selalu berada di antara Allah dan Rasulnya. إنهم كرام عظام عند الله وأصحاب منزلة. Sesungguhnya mereka kiram, mereka mulia, mereka besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. وهم بررة. هم أصحاب الأعمال الحسنة الدائمة الكثيرة. Mereka adalah barara, yaitu mereka adalah makhluk-makhluk yang baik. البررة هم الملائكة. Barara itu mereka adalah malaikat. والأبرار هم الصالحون من الناس.
Abror adalah orang-orang soleh daripada manusia. يعني إذا سمعت الأبرار هذا يقصد به الإنسان. Jika kamu mendengar kalimat abror, itu maksudnya adalah manusia. إذا سمعت كلمة البررة فالمقصود بها الملائكة. Jika kamu mendengar al-bararah, maka itu maksudnya adalah malaikat. بار جمعها أبرار. Bar itu jamaknya adalah abror. أما بر فجمعها بررة. Adapun barrun maka jamaknya adalah bararah. والمراد بالبر والبار كثير الأعمال الصالحة. Dan maksud daripada abror dan bararah itu maksudnya adalah orang-orang yang memiliki amal yang baik. دائما يعمل الأعمال الصالحة. Yaitu orang-orang yang selalu melakukan amal soleh. هذا وصف الملائكة الذين يحملون الصحف. Maka inilah sifat yang dimiliki oleh malaikat yang membawa lembaran-lembaran ini. ويمسون هذا الكتاب المطهر. Dan mereka tidak menyentuh lembaran-lembaran mulia itu kecuali makhluk-makhluk yang suci. لماذا يوصف حملة القرآن الكريم من الملائكة بهذا؟ Kenapa disifati para malaikat yang membawa lembaran-lembaran Quran ini dengan sifat yang seperti itu? ليقول لك إن هذا القرآن عظيم جدا جدا جدا. Untuk mengatakan kepada kamu bahwasanya Al-Quran ini adalah azim, adalah besar, agung. Dinullah azim. Agama Allah adalah besar, agung. Lidzalika la tabi'hu bi'aradin min ad-dunya zaid. Oleh karena itu jangan kamu menjualnya ya untuk membeli dunia yang hina ini. A'zamul masa'ib allati fiha al-muslimun al-an bay'ud din. Musibah yang paling besar yang ada di dalam umat Islam ini sekarang adalah menjual agama. Ashalu syai'in yabi'u dinahu. Ya. Yang paling mudah bahkan yang paling mudah dijual, ma'ana anna hadha ad-din 'azim. Yang paling mudah dijual oleh umat Islam ini adalah agamanya. Padahal itulah yang paling besar, paling mulia. ثم جاءت الآية السابعة عشر. Lalu datang ayat ke-17. قتل الإنسان ما أكفره. انتقلت الآيات مرة أخرى إلى هؤلاء الكفار. Ya, lalu berpindahlah ini ayat untuk menceritakan kembali orang-orang kafir itu tadi. لعن هؤلاء الكفار. Maka dilaknat orang-orang kafir itu. ما أكثر كفرهم. Begitu banyak kekafiran mereka. Allah Subhanahu wa taala huna yal'anuhum. Allah Subhanahu wa taala di sini melaknat mereka alladzina lam yu'minu bihadzal Qur'an. Yang tidak beriman kepada Al-Qur'an. Thumma yaqulu ma ashadda kufrahum. Lalu mengatakan betapa dahsyat kekafiran mereka. Wa huna su'alun 'ajib. Dan di sini ada pertanyaan yang luar biasa. Limadza yakfuru al-insanu billahi wa huwa khaliquh? Kenapa orang bisa mengingkari Tuhannya padahal dialah yang menciptakannya? Turid an ta'lama haqiqatak? Apakah kamu ingin mengetahui hakikatnya? Unzur fil ayati allati ba'daha. Lihatlah ayat setelahnya. Min ayyi syai'in khalaqahu? Dari apa manusia ini diciptakan? Allah khalaqal insan min madza? Allah menciptakan manusia min madza? Dari apa? In kana al-insanu al-awwal Adam alaihi salam. Kalau manusia yang pertama Nabi Adam alaihi salam, fahuwa makhluqun min turabin. Maka dia adalah makhluk yang diciptakan dari tanah. Wat turabu tahtana. Dan tanah itu berada di bawah kita. Nadusu alaihi bi aqdamina. Kita menginjaknya dengan kaki kita. Asluka min taht. Asal kamu dari bawah. Falimada at-takabbur wat ta'ali? Lalu kenapa meninggi dan sombong? Limadha tash'ur annaka 'azim kabir? Kenapa kamu merasa besar, merasa hebat?
نسي الطين ساعة أنه طين حقير فصال تيها وعربد وكسى الخز جسمه فتباهى وحوى المال جسمه كيسه فتمرد. يعني الإنسان ينسى أنه من طين فيتكبر ويظن أن المال أصبح حصنا له. Ya, dari syair tadi itu maksudnya manusia itu tidak menyadari bahwasanya dia itu berasal dari tanah, maka dia adalah makhluk yang melupakan ketanahannya itu. Yalbisul harir, lah dia memakai pakaian sutra harir. Wa 'indahu al-mal al-kathir, lalu dia memiliki uang yang banyak. Fayadhunnu annahu sara najman fi as-sama', lalu dia menyangka dirinya sudah menjadi bintang-bintang di langit. Wa nasiya aslahu annahu min at-tin al-haqir, dan dia lupa bahwasanya dia asalnya adalah tanah yang hina. Hadza idza kana al-aslu muntasiban ila Adam alaihi salam. Ini jika dinisbahkan, jika dikaitkan dengan Adam alaihi salam. Wa amma idza kanat an-nisbatu li aba'ina al-mubashirin, adapun jika dikaitkan dengan nisbah li aba'ina mubasharatan, jika dinisbahkan kepada bapak-bapak kita, maksudnya anak-anaknya Adam gitu. Fa nahnu kharajna min nutfah, maka kita ini diciptakan daripada nutfah, daripada asgharu min ra'sil sintuk, tusamuna sintuk al-huqna, asgharu min ra'siha, ya, diciptakan daripada sel sperma yang kecil sekali, yang lebih kecil dari ujung suntik. Wa hadhihi an-nutfah takhruju min aina? Ya, nutfah ini, ya, dia itu keluar dari mana? Sperma itu dari mana? Min makhrajil bauli, keluarnya juga dari tempat buang air kencing. Fa'alamat takabbur, maka gimana bisa takabur? Hadhihi nash'atuka tin wa hadhihi nash'atuka min al-bauli qariban min al-bauli. Yang dari tanah kamu sudah hina, yang dari tempat keluar air kencing itu lebih parah lagi hinanya. Fa'ala ma taqul ana. Maka kok bisa ya kamu mengatakan saya? Anta miskin, kamu itu miskin. Faqir, kamu itu fakir. Dha'if, kamu itu lemah. Anta bihaja an tatada'al, an tanzila, la an tarfa'a nafsaka. Kamu itu butuh kepada merendahkan diri, ya, jatuhkan diri, bukan meninggi terus. Min nutfatin khalaqahu, min nutfatin, dari nutfah, dari cairan, ya, dari setetes air itu. Khalaqahu faqaddarahu ja'alahu 'alaqa mudghah, ya, thumma dari setetes mani, ya, khalaqahu, Allah menciptakannya, lalu Allah membuat takdirnya. Ja'ala lahu atwaran fil khalqi, lalu Allah membuatnya besar, ya, perlahan-lahan. 'alaqa mudghah, thumma as-sabila yassara, lalu sabila yassara, Allah menunjukkan, Allah mudahkan jalannya. Allah bayyana lahu at-tariq, Allah menjelaskan kepadanya jalannya. bad'an min khurujihi min batni ummi, mulai dari dia keluar dari perut ibunya, wa fi sayrihi fi hayatihi, lalu perjalanannya di dalam kehidupannya. kullu tariqin wadih, semua jalan itu sudah jelas. tariqul khair, jalan kebaikan, tariqul syarr, jalan keburukan, kilahuma wadihun. Dua-duanya sudah jelas. Al-insanu ya'rif huwa sa'irun fil khair am fil syarr. Manusia ini sudah tahu bahwasanya itu dia berada di antara kebaikan dan keburukan. Thumma amatahu fa aqbara. Lalu Allah mematikannya dan menguburnya. Ba'da hadhihi al-hayah,
Setelah ayat ini, سيموت الإنسان setelah ayat ini manusia akan mati. ويأمر الله الناس أن يقبروا موتاهم Maka Allah menyuruh orang-orang yang masih hidup untuk menguburkannya. ونسب فأقبره إلى الله لأنه من يأمر الناس. Tetapi dinisbahkan, ya, dikaitkan kepada Allah pelakunya, Allah yang menguburkannya. Karena sebenarnya Allah yang memerintahkan orang-orang untuk menguburkannya. ثم إذا شاء الله بعث الإنسان بعثه. Kemudian jika Allah ingin, jika Allah berkehendak untuk membangkitkannya, maka Allah akan membangkitkannya. كلا ليس الأمر كما يظنون. Kalla, tidak permasalahannya itu seperti yang kamu bayangkan. الإنسان سيأتي يوم القيامة لم يفعل كل ما طلب منه في الدنيا. Manusia akan datang pada hari kebangkitan itu akhir. سيأتي يوم القيامة ثم سيعلم علم اليقين أنه ما قام بما طلب منه. Nanti baru dia sadar bahwasanya ternyata dia belum melakukan apa-apa yang diperintahkan لم kepadanya. يقض ما أمره. الله أمره بأشياء ما قام بها على الوجه الأكمل. Dia tidak melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhannya. الله أمره بصيام مثال. Allah memerintahkan dia misalkan berpuasa. هل هو صام على الوجه الأكمل؟ Apakah dia sudah berpuasa dengan cara yang benar? الله أمره بصلاة. Allah menyuruhnya sholat. هل هو صلى صلاة كاملة؟ Apakah dia sudah mengerjakan sholat dengan sempurna? كل أعماله في حياته هل قام بها على الوجه الأكمل؟ Semua ibadah yang dia lakukan, yang diperintahkan itu, apakah sudah dia lakukan dengan cara yang benar? كلا Kalla, tidak. لما يقض ما أمره ما قام بالواجب عليه كاملا. Tidak, dia tidak melakukan apa-apa yang dulu diperintahkannya, ya dengan benar. الإنسان يكون مشغولا بتجويد دنياه. Manusia ini selalu disibukkan dengan dunianya. تحسين الدنيا. الإنسان مشغول بتحسين دنياه. Manusia disibukkan dengan mengindahkan dunia-dunianya saja. يريد سيارة أفضل وأكمل. Dia ingin mobil yang lebih bagus. يريد بيتا أجمل وأكبر. Dia ingin punya rumah yang lebih besar. يريد مالا أكثر وأكثر. Dia ingin harta yang lebih banyak terus. الإنسان دائما في الدنيا يريد الأفضل. Manusia di dunia ini selalu menginginkan yang lebih baik, yang lebih baik. ويفكر دائما أن يكون في الأمام أفضل. Dan dia selalu berpikir di depan harus lebih baik, di depan harus lebih baik. لكن هل هو يفكر في دينه؟ Tapi apakah pernah dia memikirkan akhiratnya ini? العبادة هل يفكر في تحسين عبادته؟ Apakah dia pernah memikirkan ibadahnya ini untuk supaya lebih baik, lebih baik, lebih baik? هل صلاتك اليوم أقل من صلاتك غدا؟ Apakah sholat kamu pada esok hari ini lebih baik dari hari kemarin? ثم غدا هل ستكون صلاتك أفضل من اليوم؟ Lalu besoknya lagi, apakah ibadah kamu, sholat kamu besok hari bisa lebih baik, lebih bagus dari hari ini? هل صيامك أول يوم كان أفضل من ثاني يوم أم ثاني يوم كان أفضل من أول يوم؟ Apakah puasa kamu di hari yang pertama lebih baik dari hari yang kedua, atau yang di hari yang kedua yang lebih baik daripada hari yang pertama? لذلك لابد أن نكون مشغولين بتحسين عبادتنا. Oleh karena itu sudah seharusnya kita ini menyibukkan diri dengan memperbaiki ibadah-ibadah kita. نحن نريد تحسين تلاوة القرآن. Kita ingin memperbaiki bacaan Al-Quran kita. جميل. Bagus. لكن نحن نريد تحسين تعاملنا مع القرآن. Tapi kita juga ingin memperbaiki interaksi kita bersama Al-Quran. نحن نريد تحسين تدبر القرآن. Kita menginginkan tahsin, tadabbur Al-Quran. نريد تحسين صلاتنا. Kita menginginkan memperbaiki
tahsin solat kita. كل العبادات نحن بحاجة إلى تحسينها. Semua ibadat kita ini perlu memperbaikinya, perlu melakukan tahsinnya. حتى لا يقال يوم القيامة Supaya nanti di hari kiamat tidak dikatakan kepada kita, لم تقض ما أمرت به. kamu belum menunaikan apa yang telah diperintahkan. انشغلت بكل شيء عن تحسين عبادتك. Kalau kamu menyibukkan diri dengan yang lain daripada kamu memperbaiki ibadah kamu. ثم التفتت الآيات بقوة. Lalu ayat pun berlanjut dengan kuat. فلينظر الإنسان. Maka lihatlah manusia itu. انظر أيها الإنسان حولك. Lihatlah wahai insan Nabi Muhammad. انظر أيها الإنسان حولك. كل Lihatlah wahai manusia yang ada di sekitarmu هذه Muhammad. الآيات أقرب إلى الكافر منها إلى المؤمن. Ayat ini sebenarnya lebih dekat kepada orang kafir ketimbang kita orang-orang mukmin. فلينظر الإنسان الكافر المعرض عن الله. Maka hendaklah lihat hai orang-orang kafir yang kafir daripada Allah. أو ينظر كل إنسان. Atau semua manusia. Lihatlah wahai semua manusia. انظر إلى طعامك. Lihatlah kepada makanan kamu. أنت الآن تنظر إلى الطعام حينما يكون في يدك. Kamu sekarang melihat makanan ketika berada di tangan kamu. قبل أن يكون في يدك أين كان؟ Sebelum makanan itu ada di tangan kamu, berada di mana dia? يحتاج إلى أن يصب الماء بكثرة من السماء. Dia dulu butuh ada air yang banyak yang menyiram dia. أنا صببنا الماء صبا. Kami timpakan, sungguh kami timpakan dengan air yang banyak. يحتاج إلى أن تشق الأرض فيوضع البذور. Ya, perlu dibuka, dibelah itu tanah, ya, supaya diletakkan itu benihnya. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. Lalu kami buka tanah itu, lalu fa'ambatna fiha, kami tumbuhkan di dalamnya kecambah, الحب يخرج القمح والأرز هذه الحبوب التي تراها أمام عينك. Keluar daripadanya gandum, kalau kita padi ya, makanan lah semua. أنت الآن ترى الأرز في يدك وأنت تأكله. Kamu sekarang melihat ada beras, nasi di tangan kamu, lalu kamu memakannya. قبل أن يأتيك Sebelum nasi itu datang di tangan kamu, كم أخذ من الوقت في الأرض حتى يتهيأ؟ berapa lama waktu yang harus dihabiskan untuk supaya nasi itu sampai di tangan kamu? كم احتاج إلى الأمطار؟ Berapa banyak dia membutuhkan hujan? الآن نحن في نعمة كبيرة. Sekarang kita ini benar-benar mendapatkan nikmat yang besar dari Allah, ربما لا نشعر بها. yang mungkin kita tidak menyadarinya. صب الماء من السماء على إندونيسيا صبا. ما شاء الله تبارك الله. Hujan yang turun di Indonesia ini lebat, banyak sekali, masya Allah. الأرز يخرج بسهولة. Itu padi ya keluar dengan mudahnya. البلاد التي فيها الأمطار قليلة لا تستطيع زراعة الأرز. Negara-negara yang punya hujan yang sedikit itu tidak sanggup menumbuhkan padi itu. نحن الآن ربما نلقي بعض البذور فتنمو سريعا. Kita sekarang mungkin melemparkan biji padi gitu, lalu dia tumbuh dengan cepat. صببنا الماء صبا. الله أنزل المطر الكثير. Lalu Allah menurunkan hujan yang banyak dari langit. وهيأ الأرض لاستقبال هذا المطر. Lalu Allah menyiapkan tanah itu dengan segala apanya supaya dia siap menerima benih itu tadi untuk tumbuh, menumbuhkannya. هناك بلاد محرومة من المطر. Di sana ada negara-negara yang mahrumah, yang tidak mendapatkan hujan sama sekali. وهناك بلاد ليست أرضها مهيئة للزراعة. Dan di sana ada negara-negara yang tanahnya itu tidak siap, tidak bisa untuk menumbuhkan tanaman. هناك بلاد 98% صحراء. Di sana ada negara yang 90%
80%. لا 98. Oh, 98% tanahnya itu adalah padang pasir semua. وهناك بلاد ما شاء الله لا ترى فيها صحراء مثل إندونيسيا. Dan di sana ada negara yang masya Allah kamu nggak melihat ada padang pasir di situ, seperti Indonesia. هذه نعمة من الله. Ini adalah nikmat dari Allah ربما لا يشعر بها الإنسان. yang mungkin manusia ini tidak menyadarinya. ذلك نحن عندنا في الإسلام صلاة الاستسقاء. Tetapi kita manusia ini kita alhamdulillah diberikan sholat istisqa. أين؟ Di mana? تصلونها في إندونيسيا؟ Kamu sholat nggak istisqa di Indonesia? لا نعرف صلاة الاستسقاء الحمد لله هنا. Saya nggak tahu, nggak pernah sholat istisqa di sini di Indonesia. لماذا؟ Qabla nusalli. قل متى؟ Sana qabla al-Covid ya. نعم. Sebelum Covid itu. لكن هناك بلاد كل عام مثل السعودية. Nah, tapi di sana ada negara yang tiap tahun itu memang sholatnya istisqa. لا بد في كل عام تصلي صلاة. Seharus dalam tiap tahun tuh harus sholat istisqa karena nggak pernah turun hujan. لينزل الماء صبا. Supaya air hujan itu turun فهذه dengan lebat. نعمة من الله أن صببنا الماء صبا. Maka hujan lebat ini adalah nikmat Allah. ثم شققنا الأرض شقا هيأنا الأرض للزراعة. هذه نعمة. Dengan dia hujan lebat itu dia akan membuat tanah itu subur. Supaya apa? Supaya tanaman, tumbuhan itu siap bisa tumbuh di situ. فلنشكر هذه النعم. Maka kita mensyukuri nikmat-nikmat ini. فلننظر إلى نعمة الطعام التي بين أيدينا والشراب. Maka marilah kita melihat nikmat makanan yang ada di tangan kita ini. نكتفي على هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على محمد وسلم. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.